Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang Arjuna ingin mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Strategi Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Partisipasi politik generasi muda adalah indikator krusial dalam demokrasi. Banyak muda merasa politik tidak relevan menyebabkan rendahnya keterlibatan. Pendidikan kewarganegaraan atau PKN berperan menambahkan kesadaran politik sejak dini. Namun seringkali terlalu normatif. Ini berpotensi melemahkan proses demokrasi jangka panjang jika tidak diatasi. Jadi studi literaturnya adalah peran pendidikan kewarganegaraan dengan politik. Itu ada 3. Peran PKN yaitu meningkatkan pengetahuan politik, keterampilan berpikir kritis, dan membentuk karakter demokratis. Pengaruh keluarga dan lingkungan sosial juga sangat dominan. Yang kedua, politik mandiri. Pembelajaran politik harus berdiri sendiri, simulasi, debat, dan diskusi lebih efektif daripada ceramah. Kurikulum politik harus objektif dan berbasis relatif sosial. Yang ketiga, pendidikan pemilih. Pendidikan politik formal dan non formal membentuk pemilihan aktif. Melibatkan OSIS, pramuka, serta sosialisasi KPU. Keteladanan guru sangat berpengaruh. Adapun metode observasi, yaitu mendekati mahasiswa. Ada 3 opsi. Yang opsi pertama adalah target observasi. Observasi dilakukan terhadap 30 mahasiswa Universitas Malik Saleh. Mereka menjadi fokus utama penelitian ini. Yang kedua, pendekatan, yaitu melalui wawancara singkat, kuesioner, dan diskusi informal. Tujuannya mendapatkan data yang komprehensif. Yang ketiga adalah fokus penelitian. Fokus pada pandangan mereka tentang politik dan PKN. Menggali persepsi dan harapan mahasiswa secara mendalam. Ada pula hasil observasi, yaitu kesadaran politik mahasiswa. Kesadaran politik mahasiswa itu ada 3, yaitu pertama, kesadaran tinggi. Mahasiswa sadar akan pentingnya politik dalam kehidupan. Mereka memahami dampaknya. Yang kedua adalah akses informasi, sering mengikuti informasi politik melalui media sosial. Ini menjadi sumber utama mereka. Yang ketiga adalah rendah partisipasi, namun masih bingung bagaimana cara terlibat secara langsung. Ada pula hasil observasi. Pandangan terhadap PKN. Pandangan terhadap PKN adalah ada tiga, yaitu PKN membuka wawasan. Pendidikan kewarganegaraan dinilai membuka wawasan politik mahasiswa. Ini modal awal yang baik. Yang kedua, terlalu teoritis. Sayangnya metode pembelajaran dianggap terlalu teoritis. Mahasiswa merasa kurang relevan. Yang ketiga, butuh diskusi dan praktik. Mahasiswa menginginkan lebih banyak diskusi dan praktik. Mereka ingin pengalamannya langsung. Ada juga hasil observasi. Keterlibatan dan usulan mahasiswa. Itu ada 3. Yang pertama, aktif organisasi kampus. Banyaknya mahasiswa aktif dalam organisasi kampus seperti BEM dan himpunan. Ini wadah partisipasi mereka. Yang kedua, tertarik diskusi edukatif. Ini mencakup mahasiswa tertarik pada diskusi dan kegiatan edukatif. Mereka haus pengetahuan praktis. Yang ketiga adalah usulan aktivitas konkret. Mereka mengusulkan simulasi pemilu, forum rutin, dan narasumber KPU atau aktivis. Ini ide-ide brilian. Ada juga analisis temuan, yaitu menuju partisipasi aktif. Yang pertama, simulasi pemilu. Simulasi pemilu di kelas akan memberikan pengalaman langsung. Ini mengajarkan proses demokrasi. Yang kedua, forum diskusi. Forum diskusi adalah rutin membangun kemampuan berpikir kritis. Ini wadah berbagi pandangan. Yang ketiga, undangan narasumber. Mengundang narasumber dari KPU atau aktivis. Demokrasi membuka wawasan. Ini menghubungkan teori dengan praktik. Kesimpulan, generasi muda bukan apatis. Seperti PKN krusial, pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk membentuk warga negara yang sadar politik. Ini fondasi demokrasi. Ada juga butuh pendekatan. Generasi muda bukan apatis, tetapi butuh pendekatan yang sesuai. Mereka memerlukan relevansi dan praktek nyata.
Ada juga dukungan lingkungan. Dukungan lingkungan sekitar sangat menentukan. Ini termasuk keluarga, sekolah, dan komunitas yang mendukung. Ada juga saran langkah konkret untuk meningkatkan revitalisasi kurikulum PKN. Memperbarui kurikulum PKN agar lebih kontekstual, fokus pada relevansi dan praktik nyata. Praktik politik kampus. Mendorong praktik politik kampus seperti simulasi dan debat. Ini wadah partisipasi aktif. Yang ketiga, pelatihan guru atau dosen. Memberikan pelatihan bagi guru atau dosen agar netral dan kontekstual. Mereka adalah teladan utama. Yang terakhir adalah sinergi berbagai pihak. Membangun sinergi antara kampus, KPU, Ormas, dan pemerintah bersama-sama membangun kesadaran politik. Yang terakhir adalah penutup, membangkitkan kesadaran. Pendidikan yang relevan akan membangkitkan kesadaran. Generasi muda hanya butuh diajak, bukan diajari secara kaku. Terima kasih atas perhatian Anda. Mari bersama-sama menciptakan generasi muda yang sadar politik dan partisipatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.